Halo teman-teman, di sini kami akan berbagi sedikit tentang passion dan kepuasan kerja. Mungkin teman-teman sudah gak asing lagi mendengar kata passion seperti diulang-ulang terus. Gak jarang di seminar-seminar, video motivasi, bahkan mentor akan menyarankan kita untuk mengikuti passion kita ketika mencari pekerjaan. Sebenarnya penting gak sih passion itu? Nah, kita akan bahas tentang passion dan kepuasan kerja di video berikut ini. Sebelumnya, video ini dibuat oleh Sabik, Elvira, Dinda, dan Maya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Video ini dibuat untuk membantu teman-teman dalam mempertimbangkan pekerjaan yang akan teman-teman ambil ke depannya. Atau jika sudah terlanjur bekerja di bidang yang kurang teman-teman minati, kami akan memberikan solusi bagaimana cara untuk menghadapinya. Sekarang ini banyak sekali bidang pekerjaan yang bisa kita geluti, mulai dari bidang industri manufaktur, fashion, kesenian, pendidikan, bahkan desain. Namun sayangnya, banyak orang yang masih merasa kebingungan menentukan bidang pekerjaan yang ingin ia tekuni. Kebanyakan hanya melanjutkan saja dari pendidikan sebelumnya. Sebagai contoh, lulusan jurusan pendidikan matematika, ya lanjut saja jadi guru matematika. Padahal bisa saja sebenarnya passionnya terletak di bidang fashion. Ini sangat disayangkan karena dalam suatu penelitian disebutkan bahwasanya individu yang bekerja sesuai dengan passionnya menunjukkan perilaku kerja yang tidak obsesif, kepuasan kerja yang lebih besar, dan tingkat well-being atau kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, kita udah sebut-sebut passion nih. Kira-kira apa sih passion itu? Passion didefinisikan sebagai kemauan yang kuat terhadap suatu aktivitas yang penting, disukai, dan orang akan menginvestasikan banyak waktu untuk mengejarnya. Iya, sampai sukarela gitu. Seperti yang disebutkan tadi bahwa passion berhubungan dengan kepuasan kerja. Orang dengan kepuasan kerja akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Sangat jarang merasa stres, tertekan, ataupun terbebani. Sekarang kita bahas seberapa penting sih bekerja sesuai passion. Nah, pentingnya bekerja sesuai passion. Cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Sebagai karyawan baru, kita tentu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri di tempat kerja. Namun, hal ini akan lebih mudah bila kamu bekerja sesuai dengan passion. Sebab, tidak butuh waktu lama bagi kamu untuk menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru. Bukan hanya lebih cepat akrab dengan rekan kerja, kamu juga akan lebih cepat akrab dengan atasan, sehingga hubungan kerja dengan pihak internal di kantor akan lebih mudah terjalin. Menikmati proses kerja. Di balik setiap kesuksesan, selalu ada proses di dalamnya. Sama halnya ketika kamu bekerja. Pekerjaan sehari-hari mungkin membuatmu merasa lelah, jenuh, atau bahkan sampai jatuh sakit. Tapi ketika kamu bekerja sesuai dengan passion dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginanmu, kamu cenderung tidak akan menyalahkan keadaan, melainkan menikmati setiap proses yang ada dan membuatmu tetap berpikir positif. Sebab kesulitan yang kamu alami saat ini akan membuahkan hasil yang manis di kemudian hari.
Memiliki peluang karir yang bagus. Seseorang yang bekerja sesuai passion cenderung akan menyelesaikan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Segala energi positif yang ada dalam dirinya akan dimanfaatkan demi mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Maka tidak heran kalau orang seperti ini memiliki peluang kerja yang bagus. Kesempatan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi pun terbuka lebar, sehingga seseorang bisa lebih sukses dalam perjalanan karirnya. Lebih puas dengan hasil kerja. Salah satu alasan seseorang bekerja tentunya adalah untuk mendapatkan gaji. Dengan gaji yang tinggi, seseorang dapat memiliki kehidupan yang lebih dari cukup. Tapi, gaji yang tinggi tidak dapat menjamin seseorang akan menikmati proses kerja yang dijalaninya. Bandingkan dengan orang yang bekerja sesuai dengan passion. Uang bukan lagi menjadi fokus utama. Berapapun gaji yang diterima akan lebih dihargai karena ia senang melakukan hal tersebut. Bahkan tanpa dibayar sekalipun, beberapa orang juga akan tetap bersedia melakukan pekerjaan dengan maksimal karena ia mencintai bidang yang dilakukannya dan puas dengan hasil kerjanya. Terjaganya kestabilan kerja. Pekerjaan yang dilakukan dengan passion pada dasarnya akan membuahkan hasil yang maksimal. Hasil maksimal ini tidak hanya untuk pekerjaan hari ini, tapi juga akan dipertahankan untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Dengan kata lain, hasil kerja akan tetap stabil dari awal hingga akhir. Kalaupun ada hal yang harus diperbaiki, kamu akan memperbaikinya dengan senang hati tanpa ada paksaan. Sehingga kamu punya kesempatan untuk berkembang dan tetap menjadi pekerja yang unggul di tempat kerja. Bahagia dan tidak mudah stres. Dalam bekerja, perasaan lelah dan stres adalah hal yang wajar. Tapi rasa lelah yang ada akan mampu diatasi dengan baik karena kamu menikmati setiap proses yang kamu jalani. Bila suatu ketika atasan menyuruhmu untuk lembur atau menambahkan beban kerja, kamu tidak akan keberatan dan akan melakukannya dengan senang hati. Bukan hanya gaji yang besar saja yang bisa membuat seseorang bahagia, tapi juga bekerja. Dengan bekerja sesuai passion, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya, sehingga beban kerja seberat apapun akan terasa lebih ringan. Kali ini, kami telah mewawancarai dua narasumber pekerja. Berikut pendapat mereka tentang pekerjaan yang ditekuni saat ini. Halo, nama aku Eva, aku marketer di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Jadi aku mau sharing sedikit nih soal pengalamanku dapat pekerjaan ini. Aku itu waktu kuliah gak ada background marketingnya sama sekali karena waktu kuliah aku jurusan psikologi. Dan yang mana itu gak ada relate-nya sama sekali sama marketing. Sebenarnya aku mulai tertarik sama dunia marketing semenjak aku join salah satu organisasi di kampus namanya ISEC. Di sana aku ditempatin di departemen IR atau External Relation. Nah, aku di sana diajarin soal branding, diajarin soal partnership. Partnership tuh berguna banget sama aku karena itu bisa buat nambah relasi. Terus aku diajarin digital marketing. Nah, dari sana tuh aku mulai tertarik sama marketing. Sebenarnya dari suatu project sih, aku ikut project kemudian aku jadi panitianya di sana, jadi marketernya. Aku senang banget waktu aku nge-planning gimana caranya dapat penonton yang banyak karena waktu itu acaranya seminar. Terus waktu itu juga aku diajarin gimana supaya poster itu dinotis sama orang. Lah dari sana aku mulai tertarik sama marketing.
soal marketing ini, karena aku jurusan psikologi. Mau nggak ya perusahaan itu nge-hire atau mempekerjakan orang yang dari jurusan nggak ada relate-nya sama sekali. Terus aku punya mentor dulu, terus aku dibilangin katanya kalau kamu suka sama marketing, kejar aja dunia marketingmu itu. Perusahaan itu nggak bakal lihat jurusan kamu, tapi dia bakal lihat pengalaman kamu dan ngeliat skill kamu. Lah mulai dari sana aku mulai nge-upgrade CV-ku, aku mulai ikut internship, mulai ikut freelance juga yang berhubungan sama marketing. Jadi walaupun kadang aku dibayar underpaid atau kadang aku gak dibayar sekalipun, aku tetap suka-suka aja kerjaan itu karena itu sebenarnya passionku. Jadi walaupun gak dibayar tuh aku tetap seneng gitu ngerjainnya. Kemudian itu yang kemudian bermanfaat sampai sekarang. Jadi itu yang mengantarkan aku bisa dapat pekerjaan yang aku inginkan. Jadi aku bisa berhasil jadi marketer di salah satu perusahaan swasta yang menurutku cukup besar di Indonesia. Jadi itu aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sabika Dulanta. Jadi pada kesempatan ini aku ingin sharing sedikit nih mengenai pengalamanku bekerja pada bidang yang sebenarnya bukan passionku. Nah, sebagai perkenalan, aku ingin bilang bahwa sebenarnya aku ini bekerja di perusahaan startup di bidang teknologi. Sedangkan sebelumnya aku merupakan mahasiswa jurusan psikologi yang dapat dikatakan nggak update teknologi lah, atau gaptek, bisa dibilang gaptek. Nah, kalau ditanya stres apa enggak, ya pasti jawabannya stres. Orang yang bekerja pada bidang yang merupakan passionnya pun juga pasti at some point dia pasti akan merasa stres kan. Nah, tapi aku encourage diriku sendiri, sebenarnya aku di perusahaan ini atau aku pada pekerjaanku ini dapat apa sih gitu. Nah, aku dapat jawabannya setelah aku berpikir berkali-kali. Aku dapat jawabannya kalau sebenarnya pada pekerjaan ini pun aku belajar, aku berusaha jadi lebih baik daripada aku sebelumnya gitu. Nah, kalau sebelumnya aku nih anak yang gaptek atau nggak update teknologi sama sekali, aku dengan pekerjaanku ini aku jadi lebih paham tentang teknologi dikit-dikit lah. Nggak langsung 100% naik kayak gitu, 100% paham nggak kayak gitu, dikit-dikit aku paham lah. Karena ya mau nggak mau aku harus berusaha atau belajar tentang teknologi, kan merupakan pekerjaan atau tugas yang harus aku lakukan. Nah, selain itu di perusahaan startup kan kita dituntut untuk peka lah, atau inovatif, inspiratif dan kreatif kayak gitu. Nah, sedangkan sebelumnya aku ini kalau bekerja atau melakukan sesuatu tuh harus jelas, kayak kamu harus ini, aku harus gini, ada panduan atau arahannya lah, seperti itu. Tentu aja itu kan jauh berbeda gitu, A sama B. Nah, dengan bekerja pada pekerjaan ini aku juga ngerasa aku ini jadi best version of myself gitu, the best version of myself. Aku jadi lebih peka, aku jadi lebih berani ambil resiko, aku jadi lebih bisa mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan entah hasilnya seperti apa, aku bisa saat ini bisa melakukan apa, kayak hal-hal yang kayak gitu lah. Nah, dengan aku berpikir kayak gitu, aku bisa bertahan pada pekerjaan yang sebenarnya bukan passionku. Karena aku merasa I still get a lot from this work gitu. Aku masih merasa aku berkembang kok, aku dapat sesuatu pada pekerjaan ini, meskipun pekerjaan ini bukan passionku, bukan banget
Lalu, bagaimana sih cara kita untuk berdamai dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion? Berikut 5 tips untuk kamu yang ingin berdamai dengan pekerjaan saat ini. Berpikir positif. Mungkin akan terasa berat jika setiap pagi harus terbangun dengan beban pikiran tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion yang dimiliki. Hasrat untuk bekerja dengan giat pun lambat laun kian menghilang. Namun, bagaimana jika kamu mencoba untuk berpikir positif terlebih dahulu? Ambil hikmah dari pekerjaan yang sedang kamu tekuni saat ini. Setiap orang memiliki peluang kerja yang sama untuk masuk dan menjadi karyawan di perusahaan di mana kamu bekerja sekarang. Namun, kamu merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang berhasil diterima di pekerjaan ini. Tidak sedikit pula orang-orang yang hingga saat ini belum memiliki pekerjaan. Itu berarti kamu patut bersyukur atas pekerjaan yang kamu miliki saat ini. Ingat, alasan mengapa kamu memilih untuk menekuni pekerjaan ini. Di balik itu semua, pasti ada jerih payah kamu untuk berusaha keras dalam menggapai cita-cita pekerjaan yang kamu inginkan. Cobalah untuk berpikir dari berbagai sisi, masalah yang datang kepadamu tidak selalu rumit apabila kamu memandang masalah dengan mudah. Dengan begitu, kamu satu langkah lebih dekat untuk berdamai dengan pekerjaanmu. Mencoba menjalani pekerjaan. Bagi orang lain, pekerjaan merupakan hal yang penting untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Ada pula berbagai pertimbangan yang diambil sebelum menekuni suatu pekerjaan. Dari pertimbangan itulah, seseorang kemudian berani mengambil resiko untuk bekerja sesuai pekerjaan pilihannya. Jika suatu hari orang tersebut harus berhadapan dengan resiko tersebut, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia mulai. Sama halnya dengan kesadaran diri tentang passion kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan kamu saat ini. Cobalah untuk menikmati pekerjaan kamu saat ini dan ambil sisi-sisi positif dari pekerjaanmu yang hingga saat ini dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harimu. Meningkatkan skill. Alih-alih mengeluh dan berputus asa terhadap pekerjaan kamu saat ini, ubahlah hal tersebut menjadi hal yang lebih positif. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan skill kamu, baik soft skill maupun hard skill dalam bekerja. Dengan menerapkan cara tersebut, kamu dapat menemukan bakat kerja yang selama ini terpendam karena terlalu sibuk memikirkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kamu. Kembangkan skill kamu dalam bekerja sehingga kamu dapat menemukan kenyamanan baru dalam pekerjaan kamu saat ini. Olahraga. Olahraga merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tapi juga bisa membantu menyegarkan pikiran. Kadar hormon stres seseorang dapat berkurang setelah melakukan kegiatan fisik, dan secara bersamaan dapat merangsang produksi endorfin. Endorfin sendiri adalah penguat mood alami yang dapat menjaga stres dan depresi. Oleh karena itu, jadwalkan olahraga yang sesuai dengan kamu untuk merefresh pikiran dan jiwa kamu agar dapat kembali bekerja dengan pribadi yang lebih sehat, baik secara fisik maupun psikologis.
Self-reward. Sebagai apresiasi kepada dirimu sendiri karena telah bisa bertahan dengan pekerjaan hingga saat ini, jangan lupa beri penghargaan kepada diri sendiri. Kamu bisa melakukan hal-hal baik kepada dirimu sendiri seperti membeli makanan favorit yang kamu inginkan, berbelanja pakaian, sepatu, atau aksesoris untuk dirimu sendiri. Selain itu, kamu juga bisa melancong ke tempat-tempat yang sudah kamu idam-idamkan selama ini. Hal tersebut dapat membantu kamu untuk berpikir lebih jernih dan positif tentang pekerjaan kamu saat ini. Kamu dapat kembali bekerja dengan pemikiran yang lebih terbuka dan merasakan manfaat langsung dari pekerjaan kamu. Salah satunya yaitu kamu dapat pergi ke tempat yang kamu inginkan dengan menggunakan uang yang kamu hasilkan dari pekerjaan saat ini. Orang yang memiliki pekerjaan tidak sesuai dengan passionnya belum tentu salah. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan oleh banyak faktor. Faktor pertama yang memungkinkan adalah jaminan yang diberikan oleh pekerjaan yang sedang ditekuninya. Misalnya saja, jaminan asuransi, jaminan rumah, dan kendaraan dinas, atau lingkungan dan tempat kerja yang nyaman. Hal tersebut juga dapat membuat seseorang bertahan atau tertarik untuk menekuni suatu pekerjaan, meskipun tidak sesuai dengan passionnya. Faktor lain yang mungkin terjadi adalah faktor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang kemudian juga diikuti dengan tujuan untuk mengumpulkan tabungan untuk modal mencapai pekerjaan impiannya yang sesuai dengan passion. Sebagai contoh, ada seseorang yang memiliki passion dalam dunia fotografi dan ingin menjadi fotografer profesional. Namun, kondisi finansialnya tidak mendukung. Tentu saja, untuk menjadi fotografer profesional harus didukung oleh berbagai peralatan terkait dengan lensa kamera atau alat-alat pendukung lainnya. Dan itu semua tentu saja tidak murah. Hal ini dapat menyebabkan seseorang itu bertahan pada pekerjaan yang jauh dari passionnya untuk mengumpulkan modal demi mencapai pekerjaan impiannya. Selain hal-hal tadi, citra yang dimiliki oleh pekerjaan tertentu dalam masyarakat juga merupakan salah satu faktor. Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat kita, khususnya generasi baby boomers, yang cenderung menyukai pekerjaan dengan kestabilan finansial, juga jam kerja yang rutin, seperti aparatur sipil negara atau ASN. Tentu saja, hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan mengapa seseorang itu bertahan pada suatu pekerjaan, padahal pekerjaan itu sama sekali bukanlah passionnya. Bekerja tidak sesuai passion bukanlah suatu kegagalan. Kamu dapat berkompromi dengan pekerjaan tersebut dengan cara selalu bersyukur dan memiliki harapan. Dengan begitu, saat merasa salah jalan atau stuck di suatu tempat, kamu tidak akan kehilangan arah dan tujuan. Namun kamu akan selalu berusaha bangkit dengan berharap apa yang akan terjadi esok, kejutan apa yang akan menghampiri, atau apa yang dapat kamu lakukan besok.
Dengan begitu, ide-ide atau rasa ingin bertahan akan muncul seiring dengan harapan yang kamu miliki. Hal ini juga akan dapat mendorong resilience atau ketahanan diri untuk dapat mengatasi krisis secara mental dan emosional, serta ketahanan diri untuk dapat berada dalam situasi krisis akibat pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion. Dengan memiliki resilience yang tinggi, tentu saja mental yang kita miliki juga akan semakin kuat. Sehingga pada saat melakukan kesalahan dalam pekerjaan yang tentu saja wajar karena kita masih dalam tahap terus belajar, kita tidak akan mudah menyerah. Dan sebaliknya, kita akan berpikir bahwa hal tersebut merupakan proses untuk menjadi lebih paham, atau sebuah proses untuk belajar untuk menjadi lebih baik lagi dengan memperkaya pengalaman dan ilmu baru. Cara lain yang dapat dicoba untuk berkompromi dengan pekerjaan saat pekerjaan tersebut bukanlah passion kita adalah dengan cara berani mengambil resiko. Baik resiko untuk melanjutkan menekuni pekerjaan tersebut atau untuk memutuskan meraih pekerjaan impian yang dirasa sesuai dengan passion. Tentunya, kedua hal tersebut haruslah dipikirkan dengan sangat matang dan penuh pertimbangan. Untuk membantu membuat keputusan matang tersebut, kamu dapat memulai dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait pekerjaan yang kamu rasa tidak sesuai dengan passion kamu, yang sesuai dengan passion kamu, dan pekerjaan impian kamu. Kamu juga dapat mengenali kembali passion, keinginan, hobi, dan harapan yang kamu miliki dengan baik. Kemudian, kamu dapat menuliskan pertanyaan seperti apa yang kamu inginkan, apa yang dapat kamu lakukan, apa yang kamu ketahui dari pekerjaan sebelumnya, industri atau karir yang seperti apa yang kamu inginkan, dan pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya yang berkaitan dengan passion dan pekerjaan kamu. Kemudian kamu dapat menuliskan jawabannya. Setelah itu, kamu dapat mengerucutkannya menjadi jawaban yang dianggap terbaik atau sesuai dengan keadaan dirimu, passionmu, value, dan tujuan hidup dengan pekerjaan yang dirasa akan mendukung hal tersebut, atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap dapat menjaga atau mewujudkan keinginan sesuai dengan passion dan kemampuan kamu. Itulah akhir dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga hal yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. See you next time!